Nabi Khidir dalam kedalaman kesedihan turut meratapi kepergian Rasulullah. Tugasnya tidak hanya sekedar menghormati Rasulullah, tetapi juga melindungi jenazah beliau dari upaya jahat yang mungkin dilakukan oleh iblis. Kepergian Rasulullah SAW terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 633 Masehi. Beliau meninggalkan dunia ini pada usia 63 tahun. Tanda-tanda mendekati ajal beliau sudah mulai terlihat sejak saat beliau berada dalam ibadah i'tikaf di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Pada waktu itu, Malaikat Jibril turut serta dalam mengulang-ulang Al-Quran bersama Rasulullah, bahkan sampai 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian, saat berada di Padang Arafah dalam perjalanan haji wada, beberapa pertanda lain muncul menandakan bahwa masa hidup Rasulullah di dunia ini tidak akan lama lagi. Rasulullah SAW pun dengan tegas menyatakan kekhawatirannya kepada para sahabat bahwa mungkin setelah tahun tersebut beliau tidak akan bertemu lagi dengan mereka di tempat i'tikaf untuk selamanya. Rasulullah memberikan penegasan lebih lanjut saat berdiri di atas mimbar, menyatakan bahwa beliau adalah orang pertama yang akan meninggalkan dunia ini. Dan saat itu beliau sudah melihat liang kuburnya, serta kunci-kunci perbendaharaan bumi telah diserahkan kepadanya. Rasulullah menyampaikan bahwa beliau tidak khawatir akan umatnya terjerumus dalam penyembahan kepada selain Allah setelah kepergiannya, tetapi beliau khawatir bahwa umatnya akan bersaing untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai bagian dari warisan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat terkemuka Rasulullah SAW, menyampaikan pengalaman yang menggetarkan hati tentang momen mendekati kewafatan Rasulullah. Ketika saat-saat terakhir beliau semakin dekat, Rasulullah memilih untuk mengumpulkan para sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu an, istri tercinta beliau. Ketika para sahabat berkumpul, mata Rasulullah berlinang air mata, menandakan kedalaman perasaan yang dirasakan beliau saat itu. Dalam momen yang penuh emosi itu, Rasulullah menyapa mereka dengan penuh kelembutan. Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah senantiasa menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku ingin memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagian dari pemberi peringatan kepada kalian. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat adalah milik orang-orang yang tidak sombong dan tidak merusak bumi, dan akhir surga itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mendengar ucapan itu, para sahabat tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang momen kewafatan yang semakin dekat. Mereka bertanya, "Bagaimana ajalmu ya Rasulullah?" Rasulullah dengan lugas menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan aku pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannah." Tidak puas dengan jawaban itu, mereka terus bertanya tentang persiapan jenazah Rasulullah. Mereka bertanya siapa yang akan memandikan dan mengkafani beliau. Rasulullah dengan lembut menjawab, "Salah satu dari ahli bait kami." Ketika ditanya tentang pemimpin sholat jenazah, Rasulullah menjawab bahwa Jibril alaihissalam akan memimpin, diikuti oleh malaikat Mikail, Israfil, dan malaikat Israel bersama bala tentaranya. Kemudian para sahabat diminta untuk menghormati prosesi tersebut dengan kaum lelaki dari keluarga Rasulullah yang pertama kali melaksanakan sholat jenazah, diikuti oleh wanita-wanita.
Dengan demikian, momen-momen terakhir Rasulullah tidak hanya menunjukkan ketabahan dan kepasrahan beliau kepada kehendak Allah, tetapi juga menggambarkan kedalaman cinta dan kasih sayang beliau terhadap umatnya, serta kebijaksanaan dalam memberikan instruksi terakhir kepada mereka. Setiap kata-kata beliau memberikan pelajaran yang berharga tentang keimanan, ketakwaan, dan kesiapan menghadapi akhir kehidupan di dunia ini. Dalam kitab Duratun Utsman, karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi, diceritakan sebuah kejadian gaib yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, sahabat Ali radhiyallahu anhu menempatkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba terdengar suara gaib yang amat keras memenuhi sudut rumah, memberikan peringatan. Janganlah kalian memandikan Muhammad, karena dia adalah suci dan mensucikan. Sahabat Ali pun terguncang oleh suara tersebut. Dengan kebingungan, sahabat-sahabat yang hadir bertanya kepada suara gaib tersebut, "Siapa kamu?" Suara pertama menjawab, "Sungguh, Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya." Namun tanpa diduga muncul suara lain yang menyela, karena seruan suara yang pertama adalah buah dari kecemburuan iblis terhadap Nabi Muhammad yang bermaksud agar Rasulullah dimakamkan dalam keadaan tidak dimandikan. Mendengar ini, sahabat Ali bersyukur atas petunjuk yang diberikan oleh suara kedua. "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, karena telah memberitahuku bahwa itu adalah buah dari tindakan iblis." Namun, kebingungan masih terjadi di antara para sahabat. Mereka bertanya lagi kepada suara yang kedua, "Siapakah kamu sebenarnya?" Suara kedua menjawab dengan penuh ketenangan, "Aku adalah Nabi Khidir dan aku hadir dalam momen wafatnya Nabi Muhammad SAW." Ternyata Nabi Khidir alaihissalam turut serta dalam memberikan penghormatan terakhir atas kepergian Rasulullah. Saat itulah iblis datang dengan tipu daya, berusaha membujuk para sahabat agar tidak memandikan jenazah Rasul. Namun atas petunjuk Nabi Khidir, sahabat Ali akhirnya mantap untuk melaksanakan tugasnya. Sahabat Ali memandikan jenazah Rasulullah dengan penuh kehormatan, sementara Alfa, Ibnu Abbas, dan As-Sama bin Zaid turut mengguyurkan air. Malaikat Jibril pun turut membawa obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, jenazah Rasulullah pun dikafani dengan penuh penghormatan. Barulah setelah seluruh prosesi selesai, jenazah beliau disolati oleh para sahabat. Dengan penuh kesedihan, jenazah Rasulullah pun disemayamkan ke dalam liang kubur. Akhirnya, tempat peristirahatan terakhir Rasulullah SAW adalah di kamar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, tempat yang selalu dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang beliau. Kisah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Islam, menegaskan betapa besar penghormatan dan kecintaan umat kepada Nabi mereka, serta betapa pentingnya untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Setelah prosesi pemakaman Rasulullah SAW selesai, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, istri tercinta beliau, dengan hati yang penuh kepedihan berdiri di atas kubur beliau. Dengan suara yang penuh lirih namun penuh makna, ia menyampaikan serangkaian kalimat yang mencerminkan kebesaran hati dan kepedulian yang mendalam terhadap ajaran dan kehidupan Rasulullah. "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra, tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia tanpa perut kenyang oleh roti gandum. Wahai orang yang lebih memilih tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tak pernah tidur sepanjang malam karena takut akan neraka," ucap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dengan suara yang gemetar oleh kesedihan.
Ibnu Rajab mencatat bahwa saat wafatnya Rasulullah, umat Islam tercengang oleh berita tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan sampai pingsan dan kehilangan kesadaran. Ada yang tidak bisa berkata-kata, bahkan ada yang tidak lagi mau tinggal di Madinah, seperti Bilal bin Rabah yang mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Ada juga yang meminta agar matanya dibutakan oleh Allah agar yang terakhir dilihatnya adalah Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Namun di sisi lain ada juga yang mengingkari kematian Rasulullah seperti Umar bin Khattab. Hal ini menyebabkan munculnya kemunafikan di berbagai wilayah, di mana beberapa orang Arab bahkan murtad dan orang-orang Yahudi serta Nasrani mengangkat pemimpin mereka sendiri. Kehilangan Rasulullah membawa kesedihan yang mendalam bagi seluruh alam semesta. Sosoknya yang lembut dan berakhlak mulia tidak akan pernah tergantikan di dalam hati para pengagumnya. Kepergiannya juga membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga beliau, seluruh kaum muslimin, bahkan bagi seluruh alam semesta. Namun, harapan akan syafaatnya di akhirat kelak tetap menjadi cahaya terang bagi umatnya yang terus mengharapkan pertolongan dan ampunan dari Allah melalui Rasulullah mereka yang tercinta. Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Dalam sebuah narasi yang menggetarkan hati, kita diingatkan bahwa setan adalah pengikut setia dari iblis, pemimpin mereka pada hari kiamat nanti. Saat itu, iblis dan para pengikutnya akan menerima laknat dan sisa yang amat pedih. Ketika kursi dari api didatangkan, iblis laknatullah duduk di atasnya dengan bangga. Di sebelahnya, posisi para setan dan orang-orang kafir berkumpul, siap menerima takdir mereka. Iblis kemudian mengeluarkan suara serupa, bunyi keledai yang mengerikan, menghina penduduk neraka dengan kata-kata sinis. Namun, para penduduk neraka dengan tegas membenarkan bahwa janji Allah adalah benar adanya. Pada saat itulah, iblis merasakan keputusasaan yang mendalam dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk memberikan siksa kepada iblis dan pengikutnya menggunakan palu yang terbuat dari api. Azab yang mereka terima tidak hanya berupa pemukulan, tetapi juga dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, dan mereka akan terus menderita di dalamnya tanpa pernah mendengarkan perintah untuk keluar dari neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada hari kiamat iblis akan didatangkan dan diperintahkan untuk duduk di atas kursi berapi. Namun di atas lehernya tergantung sebuah kalung laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret iblis dari kursinya. Namun meski mereka berusaha dengan keras, mereka tidak mampu melakukannya. Kekuatan dan keangkuhan iblis terlihat begitu nyata, meskipun takdirnya sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 80.000 malaikat untuk menyeret iblis. Namun upaya tersebut masih gagal. Bahkan ketika Israfil alaihi salam dan malaikat Israel alaihi salam masing-masing didampingi oleh 80.000 malaikat berusaha untuk melakukannya, tetapi iblis tetap tidak dapat dipindahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada mereka, seandainya para malaikat yang jumlahnya berlipat ganda berkumpul untuk melakukan hal itu, sungguh mereka tidak akan kuat memindahkan iblis selama kalung laknat masih berada di lehernya. Hal ini menunjukkan bahwa iblis akan tetap berada di neraka dan tidak akan bisa bergerak dari tempatnya sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Sebenarnya di dunia, iblis pernah merasakan penyesalan dan ingin bertobat. Dikisahkan dalam kitab Musyafaqul Qulub bahwa suatu ketika iblis mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Iblis berkata kepada Nabi Musa,
engkau adalah seorang yang dipilih Allah untuk mengemban risalahnya. Dia telah menyampaikan firman-Nya langsung kepadaku." Namun Nabi Musa mengetahui bahwa yang datang padanya adalah iblis, bukan utusan Allah. Dia menjawab, "Ya, benar apa yang kau katakan, wahai yang terlaknat." Iblis kemudian berkata, "Wahai Musa, katakanlah kepada Tuhanmu bahwa salah satu makhluknya sungguh-sungguh memohon pertobatan." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepadanya bahwa aku mengabulkan apa yang dia mohonkan. Perintahlah iblis agar bersujud di kuburan Nabi Adam. Jika dia bersujud kepadanya, maka aku akan menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya." Setelah mendengar wahyu tersebut, iblis marah dan dengan sombongnya berkata, "Hai Musa, aku tidak mau bersujud kepada Adam di surga saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku mau bersujud kepadanya saat ia sudah mati?" Begitulah sifat sombong dan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah yang membuatnya terus terjerumus dalam dosa dan keingkaran. Oleh sebab itu, siksaan yang diterima oleh iblis semakin pedih ketika ia berada di neraka. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang bagaimana ia merasakan siksaan Allah, iblis dengan bangga menjawab bahwa siksaan tersebut adalah yang paling pedih yang pernah ada. Namun pada saat yang sama, ia tetap menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, meskipun itu adalah salah satu bentuk permohonan ampun kepada Allah. Akibatnya, siksaan yang ia terima menjadi 70 kali lipat lebih pedih dari sebelumnya. Bahkan lebih pedih daripada siksaan yang dialami oleh para penghuni neraka. Diriwayatkan bahwa Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun dan kemudian mengeluarkan Nabi Adam. Allah memerintah iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis tetap enggan untuk melakukannya. Bahkan ketika ia diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, ia pun menunjukkan kesombongannya dengan menolak untuk patuh. Hal ini menandakan bahwa iblis yang dulunya adalah hamba Allah yang taat telah jatuh dalam kesombongannya dan merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Akibatnya, ia diusir dari surga dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iblis yang pada awalnya adalah hamba yang taat dapat dilaknati karena kesombongannya, maka bagaimana dengan manusia yang menolak untuk bersujud kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik segalanya? Jika iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dihukum oleh Allah, maka bagaimana dengan manusia yang menolak untuk bersujud kepadanya, Sang Pencipta semesta alam? Pertanyaan ini mengajukan refleksi mendalam tentang konsekuensi dari kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah. Dalam ajaran Islam, menyerah dan bersujud kepadanya adalah tanda ketaatan dan penghormatan yang paling mendasar bagi manusia sebagai makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, penolakan terhadap perintahnya tidak akan luput dari konsekuensi yang sesuai dengan keadilannya. Wallahu alam bisawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.